Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikan Diman, NIM D020358, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir di mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja untuk tugas UTS-nya. Oke, langsung saja. Di sini pembahasannya itu ada 7. Yang pertama itu tentang apa itu K3, kedua tentang peraturan dan perundang-undangan terkait K3, yang ketiga kecelakaan kerja, yang keempat alat pelindung diri APD, yang kelima bahan beracun dan berbahaya atau disingkat B3, kemudian yang keenam itu ada pengendalian kebakaran, yang ketujuh itu ada ergonomi. Ya, langsung saja di pembahasan pertama, yaitu apa itu K3. Keselamatan kerja adalah sebuah kondisi para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang kedua, kesehatan kerja adalah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Jadi, pengertian dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Kemudian di sini selanjutnya itu ada tujuan K3. Yang pertama itu mencegah terjadinya kecelakaan, yang kedua mencegah agar kecelakaan yang serupa tidak terulang kembali atau repeated accident. Yang ketiga itu menjamin pekerja dapat mengembangkan potensinya sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Selanjutnya, prinsip K3. Setiap pekerjaan bisa dilakukan dengan selamat. Kecelakaan pasti ada sebabnya. Penyebab kecelakaan harus dicegah atau ditiadakan. Mengetahui pekerjaan yang akan dilakukan, mengetahui langkah tahapan pekerjaan tersebut, mengetahui bahaya dari pekerjaan yang dilakukan, mengetahui cara mengendalikan bahaya-bahaya tersebut. Terus kemudian kita masuk di pembahasan kedua, yaitu peraturan dan perundang-undangan terkait K3. Salah satu upaya dalam menanggulangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja adalah dengan penerapan peraturan perundangan. Dasar hukum peraturan perundangan K3 itu, yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969, ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Yang ketiga itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang keempat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Yang kelima Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Yang keenam itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Yang ketujuh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Yang kedelapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Langsung saja kita lanjut ke pembahasan yang ketiga itu, yaitu kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia atau harta benda. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau yang wajar atau yang tidak wajar dilalui. Adapun penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama itu tindakan karyawan yang tidak aman.
biasa terjadi karena tanggung jawab pengawas, kemudian tindakan atau kelakuan karyawan. Yang kedua itu kondisi kerja tidak aman, seperti alat perlengkapan yang tidak aman, keadaan yang tidak aman. Yang ketiga itu di luar kemampuan manusia, atau memang sudah terjadi karena kehendak Tuhan. Kemudian pembahasan selanjutnya itu alat pelindung diri atau APD. APD adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisikal, biologis, dan bahan infeksi yang dapat membahayakan pekerja. Tujuan penggunaan APD untuk melindungi tubuh dari bahaya pekerjaan yang dapat mengakibatkan penyakit atau kecelakaan kerja. Kemudian jenis-jenis APD. Yang pertama itu pengaman mata, yang kedua pengaman wajah, ketiga pengaman terjatuh, yang keempat pengaman tangan, yang kelima pengaman telinga, yang keenam pengaman pernafasan, yang ketujuh pengaman kaki, yang kedelapan pakaian kerja, kesembilan pengamanan kepala. Kemudian pembahasan selanjutnya itu bahan beracun dan berbahaya. Pengertian B3. Menurut Bapeda, B3 adalah setiap bahan sisa limbah suatu proses kegiatan produksi, baik skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya yang mengandung bahan B3 karena bersifat toxic, toxicity, flammability, reactivity, dan corrosivity, serta konsentrasi atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan, dan membahayakan kesehatan manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Kemudian di sini ada gambar-gambar tentang simbol limbah B3. Kemudian kategori limbah B3 berdasarkan sumber. Yang pertama limbah B3 dari sumber spesifik. Yang kedua itu limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Yang ketiga itu limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa. Selanjutnya itu ada materi pengendalian kebakaran. Kebakaran adalah api yang tidak terkendali. Kebakaran terjadi karena ada 3 unsur yang bertemu. Yang pertama itu bahan bakar, yang kedua udara atau oksigen, yang ketiga itu titik nyala. Kebakaran hanya terjadi jika ketiga unsur tadi bertemu. Penanggulangan kebakaran. Kebakaran harus ditangani dengan baik. Penanganan yang dilakukan tidak hanya sekedar melakukan pemadaman saja, tetapi ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama itu pencegahan kebakaran, pemadaman kebakaran, dan prosedur evakuasi yang harus dilakukan. Untuk menjalankan 3 langkah tadi, harus ada SPK atau sistem pengendalian kebakaran. Dalam kaitannya dengan kondisi kebakaran, ada 5 hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu mencegah penyalaan, yang kedua pemadaman tahap dini, ketiga mencegah pertumbuhan api, keempat mengontrol asap, kelima melakukan evakuasi. Berikut ini adalah bagan sistem pengendalian kebakaran. Selanjutnya itu ergonomi. Ergonomi artinya ergos atau kerja dan nomos artinya hukum. Menurut Woodside dan Kochurek 1997, ergonomi adalah kajian integral antara pekerjaan, alat, tempat, dan lingkungan kerja, yaitu lingkungan di mana pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan aman dan nyaman. Antropometri. Antropometri berasal dari kata antro yang berarti manusia dan metri yang berarti ukuran. Secara definitif, antropometri dapat dinyatakan sebagai studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Prinsip dasar penerapan antropometri. Prinsip dasar penerapan antropometri dalam desain yang ergonomis yaitu desain untuk individual yang ekstrim, desain untuk rata-rata manusia, desain yang dapat disetel. Desain untuk individu antropometri terbagi menjadi 2 yaitu antropometri statis atau struktural dan antropometri dinamis.
Prinsip dan penerapan ergonomi. Yang pertama, bentuk dan ukuran alat serta fasilitas agar disesuaikan dengan bentuk dan ukuran tubuh tenaga kerja. Yang kedua, menghindari kontraksi statis sedapat mungkin tak melebihi 15% kekuatan maksimal. Faktor bahaya lingkungan kerja, yaitu faktor fisik yang termasuk faktor fisik yaitu kebisingan, getaran, pencahayaan, radiasi UV magnetik, tekanan udara, dan iklim kerja. Faktor kimia, faktor biologi, faktor ergonomi, dan faktor psikologi. Demikian tadi tentang materi yang sudah saya rangkum dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.